Assalamualaikum sahabat Wiseman. Kita jumpa kembali dalam bahasan tentang partai terbuka. Tapi jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen agar kita bersama dapat selalu menayangkan tayangan-tayangan yang bersifat edukatif. Selamat menyaksikan. Partai terbuka yang digagas oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi sorotan dalam lanskap politik Indonesia akhir-akhir ini. Gagasan ini muncul sebagai respon atas kegelisahan yang mendalam terhadap partai politik transaksional yang semakin membudaya, khususnya menjelang pemilu. Dalam politik Indonesia kontemporer, kekuasaan seringkali tidak ditentukan oleh integritas atau kapasitas, melainkan oleh kekuatan modal. Fenomena ini melahirkan politik oligarki, di mana para pemilik modal besar yang mengendalikan partai politik dan menentukan siapa yang bisa duduk di kursi kekuasaan, bukan atas dasar kepentingan rakyat, tetapi demi memperkuat kepentingan bisnis dan kekuasaan mereka sendiri. Kita bicara dulu tentang terbentuknya atau gagasan latar belakang gagasan partai terbuka. Seperti apa? Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang berasal dari luar lingkaran elit politik tradisional telah berkali-kali menyuarakan kekhawatirannya terhadap dominasi uang dalam politik. Ia tahu betul bahwa biaya politik di Indonesia sangat tinggi, mulai dari pencalonan legislatif, pilkada, hingga pilpres, semuanya membutuhkan dana miliaran rupiah. Tak heran jika para kandidat akhirnya mencari sponsor dari pemilik modal, yang kemudian menuntut dalam tanda petik balas jasa dalam bentuk kebijakan atau proyek negara. Disinilah letak akar dari banyaknya kebijakan yang tidak pro rakyat, kolusi pengadaan barang dan jasa, serta rendahnya kualitas demokrasi. Gagasan partai terbuka lahir sebagai alternatif dari sistem partai yang tertutup dan elitis. Dalam bayangan Jokowi, partai terbuka adalah partai yang dibiayai secara gotong royong oleh rakyat, bukan oleh segelintir taipan. Partai ini terbuka dalam arti seleksi kepemimpinan dilakukan secara demokratis dan meritokratis, bukan karena keturunan, popularitas semata, atau karena punya dana besar. Partai terbuka ini juga mengedepankan transparansi dalam pendanaan, pengambilan keputusan berbasis kolektif, serta mengadopsi sistem digital untuk memfasilitasi partisipasi publik. Kemudian bagaimana upaya menghindari money politik dan oligarki? Salah satu poin penting dari partai terbuka adalah pemisahan antara kekuasaan politik dan kekuatan modal. Artinya, mereka yang ingin berpolitik tidak harus bergantung pada pemilik modal. Dengan sistem donasi mikro atau crowdfunding, keuangan partai bisa didukung oleh rakyat dalam jumlah besar, namun dengan sumbangan yang kecil. Ini meniru model partai-partai progresif di negara lain, seperti Partai Buruh di Inggris misalnya, atau Partai Demokrat Progresif di Amerika Serikat yang berhasil membiayai kampanye lewat donasi warga biasa. Partai terbuka juga mendorong regulasi ketat atas sumbangan politik, termasuk audit independen dan laporan publik secara berkala. Pendekatan ini akan sangat sulit dilakukan oleh partai-partai lama yang sudah terlanjur berkeliaran dengan kepentingan bisnis besar. PSI adalah pelopor gerakan partai terbuka. Partai Solidaritas Indonesia merupakan salah satu partai yang sejak awal menunjukkan komitmen terhadap semangat partai terbuka. Meskipun usianya masih muda dan elektabilitasnya sempat diragukan, PSI berani mengambil jalur yang tidak populer
yang tidak populer di kalangan politisi lama, menolak mahar politik, mempublikasikan pendanaan partai, membuka rekrutmen caleg secara terbuka, dan mengedepankan isu-isu publik ketimbang politik identitas atau transaksional. Dalam beberapa pidato publik, Presiden Jokowi kerap memberi sinyal dukungan terhadap PSI, bukan semata-mata karena afiliasi politik, tetapi karena melihat PSI sebagai laboratorium politik baru yang sejalan dengan semangat partai terbuka. PSI mencoba membangun mesin politik dari kalangan muda, relawan, dan komunitas digital, serta mengusung caleg-caleg yang tidak berasal dari dinasti politik, tetapi dari kalangan profesional, aktivis, dan tokoh akar rumput. Walau belum berhasil masuk parlemen secara nasional, langkah PSI mencerminkan bagaimana sebuah partai bisa tumbuh tanpa harus menjadi budak pemilik modal. Mereka juga menunjukkan bagaimana transparansi dan digitalisasi bisa memperkuat partisipasi publik dan mempersempit ruang untuk money politik. Tantangan dan harapannya. Gagasan partai terbuka masih menghadapi banyak tantangan. Budaya politik Indonesia masih kental dengan pola transaksional. Banyak pemilih masih memilih berdasarkan amplop atau janji instan. Namun, seperti perubahan besar lainnya dalam sejarah, transformasi politik butuh waktu, kesabaran, dan ketekunan. Dengan dukungan tokoh sekelas Jokowi, serta contoh konkret seperti PSI, harapan terhadap hadirnya partai terbuka menjadi lebih realistis. Jika gagasan ini berhasil direalisasikan secara luas, Indonesia akan memasuki babak baru dalam demokrasi, di mana kekuasaan benar-benar kembali ke tangan rakyat dan politik kembali menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan publik, bukan komoditas dagang yang hanya menguntungkan segelintir elit. Di masa depan, partai terbuka bukan hanya menjadi sebuah gagasan, tetapi bisa menjadi fondasi untuk membangun sistem politik yang lebih adil, inklusif, dan berintegritas. Sebuah sistem yang tidak lagi menempatkan uang sebagai raja, tetapi gagasan, rekam jejak, dan keberpihakan sebagai tolak ukur utama dalam meraih kekuasaan. Inilah bahasan kita atau narasi kita pada saat ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen agar kita terus bisa memberikan tayangan-tayangan yang bersifat mendidik. Sampai jumpa pada tayangan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.